Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran Bapak. Kali ini tentang IPA kelas 8. Dalam video sebelumnya sudah membahas tentang gerak lurus. Gerak lurus ada terbagi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Semoga dalam video sebelumnya tadi anak-anak sudah paham dan bisa menjawab tugas-tugas dari Bapak. Kali ini membahas materi berikutnya tentang gaya. Materi gaya. Materi sebelumnya ada hitung-hitungannya, kali ini tidak ada hitung-hitungannya, cuma materi aja. Ya. Siapkan dulu alat tulis dan bukunya agar nantinya bisa dicatat poin-poin penting atau materi dari Bapak. Nanti ada satu tugas di akhir video bisa dikerjakan. Langsung ke materinya. IPA kelas 8, gaya. Tujuan pembelajaran dari video kali ini adalah siswa mengetahui contoh gaya dari kehidupan sehari-hari. Mengetahui macam-macam contoh gaya dari kehidupan sehari-hari. Sebelum mengetahui contohnya dari kehidupan sehari, kita tahu dulu apa itu gaya. Dan macam-macam gaya apa dulu, ya kan? Nah, ini tujuan pembelajaran kali ini. Masuk ke pembahasan pertama, gaya. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang bekerja pada benda. Gaya merupakan besaran vektor yang mempunyai nilai besar dan arah. Nah, gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang bekerja pada benda. Misal kita nih pada gambar ini, kita mengayunkan kayu. Ini sebuah gaya. Misal kita mendorong meja, itu sebuah gaya. Mendorong atau menarik meja itu sebuah gaya. Jadi gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang bekerja pada benda. Berikutnya, nah tadi gaya secara umum. Gaya itu terbagi gaya sentuh dan tak sentuh. Nah, yang pertama itu gaya sentuh, yaitu gaya akibat sentuhan pada permukaan benda. Terbagi lagi, gaya sentuh itu ada gaya gesek, gaya otot, dan gaya pegas. Gaya sentuh tadi gaya akibat sentuhan pada permukaan benda. Misal kita mendorong meja, nah itu gaya sentuh. Dalam gaya sentuh tadi ada gaya gesek, gaya otot, dan gaya pegas. Nah, bisa dicatat yang ini. Masuk ke gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya ini terjadi karena sentuhan benda dengan bidang lintasan akan membuat gesekan antara keduanya saat benda akan mulai bergerak hingga benda bergerak. Besarnya gaya ini ditentukan berdasarkan kekerasan permukaan kedua bidang yang bersentuhan. Jadi semakin kasar permukaan suatu benda, maka nilai gaya geseknya akan semakin besar. Nah, contoh gaya gesek. Gaya gesek tadi apa? Yang gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Contohnya gaya gesek yang ini. 1. Gesekan antara kanvas rem dengan pelek bermanfaat agar sepeda dapat direm. Nah, fungsi rem, nah kan tuh ada gaya geseknya tuh, ada kanvas remnya. Kalau kita rem, ada gaya geseknya antara kanvas rendah dan velgnya. Yang kedua, gesekan yang terjadi gergaji dan kayu. Nah, kalau saat kita menggergaji kayu, nah itu terjadi gaya gesek. Nah, gaya gesek antara gergaji dan kayu. Nah, itu gaya gesek. Yang ketiga, gesekan yang terjadi pada pergerakan bagian-bagian mesin kendaraan merugikan karena makin mesin tersebut panas dan aus. Nah, mesin motor, nah itu kan ada gaya geseknya.
Yang keempat, gesekan antara ban mobil dan permukaan jalan merugikan karena ban mobil lama-lama tipis. Nah, gesekan antara ban dan aspal saat mobil berjalan. Kalau semakin kita pakai mobil, maka bannya akan semakin tipis karena ada gaya gesek antara ban mobil dan aspal. Gesekan antara amplas dan kayu bermanfaat sehingga kayu menjadi lebih halus. Nah, kalau kayu kita amplas, kayunya akan halus. Nah, itu namanya gaya gesek. Sampai sini dulu. Itu pengertian dan contoh gaya gesek. Berikutnya, gaya otot adalah gaya yang diakibatkan oleh aktivitas otot manusia. Gerakan kontraksi dan relaksasi yang dilakukan oleh otot mengakibatkan timbulnya energi potensial pada benda. Nah, contoh gaya otot. Nah, berlari. Nah, berlari kita menggunakan otot kaki tentunya. Berjalan. Nah, itu menggunakan otot. Berenang itu menggunakan otot. Mengangkat benda. Nah, itu menggunakan otot. Kalau tidak menggunakan otot, kita tidak bisa mengangkat benda, memukul benda, menggendong teman, bermain sepak bola, mendorong benda. Itu menggunakan gaya otot. Tentunya sudah paham ya yang ini. Berikutnya ada gaya pegas. Nah, pengertian gaya pegas adalah gaya tarik yang ditemukan oleh pegas pada karet gelang yang direnggangkan dan pada pegas yang direnggangkan atau dimanfaatkan. Akan timbul gaya ke arah benda yang meregangkan atau memanfaatkannya. Gaya yang timbul tersebut disebut gaya pegas. Ini ada gambar. Ini gambar anak-anak sedang main ketapel. Ini namanya gaya pegas. Contohnya ketapel ditarik. Itu gaya pegas. Spring bed yang dituduli. Spring bed kan ada pernya. Nah, itu namanya gaya pegas. Tali busur panah yang ditarik, itu gaya pegas. Penggaris ditekan, ya, pegas. Karet gelang ditarik, pegas ditekan. Mendorong lemari. Menghapus menggunakan penghapus. Misalnya menghapus tulisan yang pakai pensil, itu namanya gaya. Penghapusnya gaya pegas. Nah, ini tentang gaya pegas. Berikutnya, gaya tidak sentuh. Tadi gaya sentuh. Gaya sentuh tadi ada gaya gesek, gaya otot, gaya pegas. Gaya tak sentuh, tidak sentuh. Yaitu gaya yang terjadi tanpa adanya sentuhan benda. Nah, terbagi lagi gaya itu, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya listrik. Gaya tidak sentuh yaitu gaya yang terjadi tanpa adanya sentuhan. Nah, kita masuk ke gaya gravitasi. Gaya gravitasi disebut salah satu gaya yang paling fundamental karena persamaan dari gaya gravitasi sudah tidak dapat diturunkan lagi menjadi bentuk yang lebih sederhana. Misalnya gravitasi, buah yang jatuh selalu menuju ke tanah. Ini ada gambar buah jatuh dari pohonnya ke tanah. Itu namanya gaya gravitasi. Tanpa ada sentuhan. Bola yang melambung tinggi akan kembali ke tanah. Nah, bola yang melambung tinggi akan kembali ke tanah. Mobil yang berjalan tidak melayang-layang. Nah, batu yang dilempar akan jatuh ke tanah. Itu gaya gravitasi. Nah, berikutnya gaya magnet. Nah, gaya magnet adalah gaya tarik maupun gaya tolak yang dihasilkan oleh magnet. Contohnya magnet menarik besi, magnet menarik paku, kutub utara magnet menolak kutub utara magnet lainnya. Nah, magnet menarik besi. Bisa juga mendorong besi. Kalau kita menggunakan kutub utara, maka magnet itu menolak, maka akan mendorong besi tadi, ya. Berikutnya gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dialami oleh objek bermuatan yang berada dalam medan magnet listrik.
Contohnya kipas angin berubah gaya listrik menjadi gerak. Ini ada gambarnya, kipas angin bergerak karena adanya gaya listrik. Lampu lalu lintas mengubah gaya listrik menjadi cahaya. Lampu rumah merubah gaya listrik menjadi cahaya. Sudah paham sampai sini? Jadi yang materi Bapak tadi bisa dicatat, videonya dijeda dulu. Masuk ke, nah ini sudah sampai ke tugas. Sebelum tugas, kita ulangi sedikit. Apa itu gaya? Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang bekerja pada benda. Gaya itu ada gaya sentuh dan gaya tidak sentuh. Gaya sentuh itu gaya akibat sentuhan pada permukaan benda. Contoh gaya sentuh adalah gaya gesek, gaya otot, dan gaya pegas. Nah, gaya gesek itu misalnya antara gergaji dengan kayu. Gaya otot itu misalnya berlari, berjalan, berenang. Gaya pegas itu misalnya ketapel, tali busur. Gaya tidak sentuh, nah tadi kan gaya sentuh, ini masuk ke gaya tidak sentuh, yaitu gaya yang terjadi tanpa adanya sentuhan, misalnya gaya gravitasi, gaya magnet, gaya listrik. Gaya gravitasi itu misalnya buah jatuh dari pohonnya. Nah, gaya magnet menarik besi atau mendorong besi. Gaya listrik itu gaya yang bermuatan yang berada dalam medan listrik. Misalnya kipas angin, mengubah gaya listrik menjadi gerak. Lampu rumah, gaya listrik menjadi cahaya. Masuk ke tugas untuk anak-anak, tugasnya sebutkan 5 contoh gaya sentuh dan 5 contoh gaya tak sentuh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebutkan. So, kumpulkan paling lambat 28 Juli 2020. Kirim ke WA Bapak, itu ada nomornya ya. Jadi, sebutkan 5 contoh gaya sentuh dan 5 contoh gaya tak sentuh. Kumpulkan paling lambat 28 Juli 2020. Kirim ke WA Bapak. Terima kasih. Mungkin sekian dulu video pembelajaran kali ini tentang materi gaya. Kita bertemu lagi dalam video berikutnya dengan materi yang berbeda. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.